Sumbu pun harus cosplay jadi guru gay dengan ikat kepala Junin di kepalanya. Kala itu datanglah Haji ke sana memberi nasihat no jutsunya untuk Sumbu dengan kata-kata, Nggak baik loh ngomongin orang yang udah nyumbang banyak untuk masjid. Saya ini nggak mungkin banget loh nyuri uang masjid. Hati saya ini malaikat banget. dasar Aji, Aji. Nah, keesokan harinya ketika Sumbu sendirian di rumah, Aji pun datang menawari Sumbu untuk menjual aset toko buahnya, supaya hanya Aji saja yang berjualan buah di kampung ini. Tapi karena Sumbu menolak, malam harinya Aji yang kebetulan peak valir, ia malah nyepam skill 1 dan 2-nya ke toko Aji. Bukannya nyelamatin buah, malah ngambil air siram-siram. Nih lagi, udah tahu nggak ada api, malah nyiram ke sana. Ngapain Bambang, lu ngelek kali ya? Nah, keesokan harinya, Ustadz Kades, kami sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Pak Ustadz Kades kebanyakan ngambil job jadi bingung warganya mau manggil apa. Kala itu para warga yang hasil panennya gagal, mereka malah ngelapor dan minta bantuan ke Pak Kades. Tapi karena Pak Kades belum dapat dana BLT, ia pun melimpahkan kesulitannya ke si Aji. Berbagi itu indah bukan? Dimana Aji Nimo nggak mau harus menyerahkan uang segepok ke Pak Kades untuk mengganti hasil panen yang gagal, agar mereka bisa balik modal untuk bercocok tanam. Lalu di rumah si Aji, anaknya yang tiba-tiba menggigil karena kebanyakan left guyur air, Aji pun memberikan solusi agar tak keluar banyak uang untuk rumah sakit dengan cara... Cukup kasih obat dari warung, kerokin pakai bawang, udah beres. Nah, begitulah caranya. Selamat mencoba, guys. Tapi khususnya buat yang live guyur air di aplikasi Goblok ya. Nah, ketika malam harinya, Aji pun cosplay lagi jadi ayah busa dan masuk ke kantor Pak Kades. Ini kantor nggak dikunci apa ya, gila kali emang. Dan setelah berhasil mendapatkan uang, muncullah Ari Ginting yang tanpa berbacot ria langsung menggedik si Aji, sehingga Aji langsung lari ketar-ketir. Saat itu Ari langsung melapor ke Ustadz Kades dan Pak Windah begitu terkejutnya, karena lagi-lagi sumbangannya yang diberikan Aji lenyap begitu saja. Apa jangan-jangan Pak Kirun yang ambil uang sumbangan itu? Kita tidak boleh menuduh orang tanpa ada bukti. Ayolah Win, percaya aja itu wargamu biar cepet selesai filmnya. Insta gue udah mau habis dah. Kala itu untuk membuktikan kebenaran cangkem warga, Pak Windah dan Ari Ginting mengikuti Aji dari belakang. Tapi tiba-tiba datanglah istri Aji yang menyuruh Aji pulang karena anak Aji telah terbenetkan. Tuh lihat guys, makanya jangan live guyur air. Coba deh pikir, lu dapat duit dari live gituan, terus duitnya lu pakai berobat karena sakit. Kan goblok. Keesokan harinya dilakukanlah pemakaman si Caca dan bukannya menunggu istrinya melepas rasa kehilangannya, si Gunal ini malah maksa istrinya untuk segera pulang sampai para warga mulai kepikiran ini Aji punya hati dajal apa malaikat. Nah, ketika berada di rumah, Putri yang dikurung oleh Aji, ia pun memberanikan diri untuk kabur dari sana, tapi beroja kabur, Aji pun langsung mendorong Putri hingga menempel seperti cicak. Masuk! Dan dapat dipastikan, si Putri langsung terbenetkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebuat dari beton kali itu ya pintu. Bisa-bisanya cuman gitu doang meninggoy. Setelah terbenatnya sang istri, di malam harinya Aji pun mulai merasakan kedinginan karena sudah tak dalam pelukan istrinya ketika tidur. Asik. Sampai-sampai ketika pagi harinya Aji terkena penyakit cacar titan. Dan entah sejak kapan si Aji ini punya pembantu. Ya pokoknya tiba-tiba nongol begitu saja. Tapi saat dibutuhkan, dianya tiba-tiba hilang. Mira! Di ghosting pembantu dong. Karena ternyata pembantunya ini telah mencuri seluruh uang milik Aji yang tersimpan di brankas. Lah kok bisa? Udah susah-susah GB dosa, dosanya malah diambil sama orang lain. Kasihan kali Aji. Kemudian di luar rumah Aji, para warga mencium bau-bau busuk yang entah ini bau busuk atau bakar sampah karena terlihat seperti polusi udara. Dan ketika para warga masuk melihat Aji yang sekarat, mereka bukannya membawa Aji ke rumah sakit, tapi mereka malah saling AFK dan saling adu beatbox. Sampai akhirnya, ya Aji pun langsung terbenetkan. Nah, karena saking baunya Aji, para warga nggak ada satupun yang berani memandikannya, jadinya Aji langsung saja dibawa untuk di giveaway ke neraka.
Kala itu ketika dalam perjalanan memusnahkan satu beban kehidupan, muncullah skill dua Vali yang membuat para warga seketika segar, sampai keranda si Aji terbang hilang entah kemana, namun berhasil dibantu oleh Moskov dengan menggunakan skill stunnya sehingga keranda Aji pun tertuncapkan. Ketika mengangkat tombak Moskov itu, mereka pun awalnya kesusahan, tapi setelah dibantu oleh sang Windah Basukernes, dengan doa-doa bocil kematiannya, tombak tersebut pun akhirnya bisa dipindahkan. Lalu mereka pun harus kembali ke rumah untuk memandikan jenazah yang beban ini, karena katanya kain kafannya udah gosong. Ya, kena ulti Eudora. Tapi kapan ya? Nah, ketika memandikan Aji, muncullah ulti Vali lagi yang membuat para warga di sana tergoyang dumangkan. Buset, sampai meluk pohon dong. Dan entah kenapa padahal cuman angin topan, ini para warga kenapa wajahnya putih-putih. Emang warna debu itu putih ya? Kelihatan banget dah bedak bayi. Singkat cerita, ketika dikafankan, muncullah Bobo yang hanya bisa ditangkap kamera Nokia aja. Bahkan dari dalam kain kafan bisa tiba-tiba muncul cairan hitam layaknya muka kalian, dan seorang figuran pun nyeletuk seperti ini. Gimana kalau kita kasih bahan kimia? Cairan kimia dong, kenapa nggak bilang parfum aja? Nah, ketika di jalan menuju makam, lagi-lagi Vali berulah, ya entah punya dendam apa ini si Vali. Udah 3 kali ngulti si Aji, tapi bukan cuman Vali aja. Ternyata satu batalion lalat ikut mengkroyok si Aji yang tentunya akan membuat kalian terheran-heran jika mendengar ini. Bapak lihat, itu kerandanya sampai dibawa sama lalat itu, Pak Ustadz. Sangat-sangat masuk akal sekali, bukan? Gila, lalat bisa bawa terbang keranda. Tapi karena editornya mungkin nggak bisa ngedit keranda dibawa terbang lalat, ya jadinya nggak diliatin adegan terbangnya. Ketika ditemukan, kerandanya pun sudah nuncap di tempat pembuangan sampah yang sangat cocok banget dengan sifat si Aji. Lalu bukannya mengambil keranda, ini para figuran malah ya nggak tahu ngapain, tapi pokoknya niatnya mengusir lalat dah intinya. Gitu cara ngusir lalat ya. Digedik-gedik gitu pakai kayu. Ketika lalatnya sudah hilang, akhirnya mereka bisa sampai juga di pemakaman yang sangat jauh dari provinsi. Dan apapun masalahnya yang terjadi di pemakaman, jawabannya ya selalu kayak gini. Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz? Gimana nih Pak Ustadz? Dikira Pak Ustadz tahu segala cara buat ngatasin masalah kali ya. Nah, saat mau memasukkan jenazah ke pemakaman, lagi-lagi muncul si Pali yang lebih dahsyat lagi. Ya mungkin sekarang udah pakai skin legend. Sampai membuat jenazah terbang dan hilang dari lubang makam. Tapi karena Windah udah capek ngurusin tuh si Aji, ia pun lalu berkata seperti ini. Pak Ustadz, jenazahnya hilang, Pak Ustadz. Ya sudah bapak-bapak, tidak apa-apa. Kenapa nggak dari tadi aja bilang gitu? Kan lebih cepat durasinya. Nah, ketika para warga pulang, sang kameramen ternyata berhasil menemukan jenazah Aji dan menyorotnya, bahkan berhasil mendengar teriakan Aji dari dalam neraka. Wow, keren sekali ya mikrofon sang kameramen. Oke, pesan immortalnya di sini, janganlah cepat menilai baik atau buruknya seseorang. Terkadang orang yang baik di depan belum tentu baik di belakang. Tapi ya orang yang nggak baik di depan ya udah jelas nggak baik di belakang. Intinya zaman semakin canggih sekarang guys, uang aja bisa difotokopi apalagi wajah. Caks. Tapi walaupun gitu, ya jangan lupa stay wak-wak guys.